Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, Bu. Malam. Waalaikumsalam, malam Bu. Malam, Ya, Bu. ya gimana nih kabarnya? Teman-temannya pada kemana ini? Pada capek ya? Masih ada kelas, Bu. Kelas Pak Henry, Bu. Waduh, Pak Hendri belum selesai. Iya, Bu. Kayaknya sebentar lagi deh, Bu. Terus kalian kok bisa pakai Google Meet ya, Pak Hendri ya? Iya, Bu. Hmm. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, seperti biasa, kita langsung aja ke materi supaya nggak kemalaman. Mana ya? Oh, ini. Ya, jadi materi hari ini tuh pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian. Nah, materi ini nanti keluar di UAS ya. Nah, yang pertama yaitu mengenai prinsip pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau piutang. Kemudian yang kedua, pendapatan dapat direalisasi apabila aset yang diterima dalam pertukaran segera dikonversi menjadi kas atau piutang dengan jumlah yang diketahui. Yang ketiga, pendapatan dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan yang seharusnya dilaksanakan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan tersebut, yaitu apabila proses menghasilkan laba telah selesai. Nah, kemudian ini masih terkait transaksi pengakuan pendapatan. Yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan yang diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada konsumen. Kemudian yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Terus kemudian yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau ketika aset telah digunakan. Kemudian perusahaan juga mengakui pendapatan dari pelepasan aset selain produk diakui pada tanggal penjualan. Ya. Oke, kemudian nah ini ada 4 jenis transaksi. Yang pertama, transaksi penjualan produk dari persediaan. Ya, nah di sini dicatat sebagai pendapatan dari penjualan. Kemudian waktunya itu, waktu pengakuannya yaitu di saat tanggal penjualan atau tanggal penyerahan. Kemudian transaksi yang kedua yaitu pemberian jasa. Nah, terus Terus kemudian transaksi yang kedua kan tadi pemberian jasa. Nah, berarti dicatatnya itu ya pendapatan dari jasa. Kemudian waktu pengakuannya jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Nah, kemudian jenis transaksi yang ketiga mengizinkan penggunaan aset. Kemudian dicatatnya yaitu pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti. Nah, kemudian waktu pengakuannya
dengan periode waktu atau ketika aset digunakan. Kemudian transaksi yang keempat, penjualan aset selain persediaan. Nah, dicatatnya itu keuntungan dan kerugian atas disposisi. Waktu pengakuannya itu ketika tanggal penjualan atau pertukaran. Nah, selanjutnya, ini masih terkait dengan transaksi penjualan. Yang pertama, pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan, kemudian pengakuan pendapatan sebelum penyerahan, kemudian yang ketiga, pengakuan pendapatan setelah penyerahan, yang keempat, pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus yaitu waralaba dan konsinyasi. Nah, kemudian ini pengukuran pendapatan penjualan. Jadi pendapatan itu diukur berdasarkan nilai wajar atau harga pasar dari penerimaan kas atau penerimaan piutang. Kemudian pengakuan pendapatan penjualan, yaitu pengakuan pendapatan direalisasi dan dihasilkan ketika terpenuhi pada saat barang telah diserahkan dan jasa telah diberikan kepada konsumen. Ya, selanjutnya pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan ini digunakan karena sebagian besar adanya ketidakpastian mengenai proses menghasilkan laba dan harga pertukaran telah diketahui. Tetapi dalam kondisi tertentu, pendapatan diakui sebelum penyelesaian dan penyerahan. Contohnya, akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, kemudian ada 3 metode akuntansi. Ada 3 metode akuntansi untuk perusahaan konstruksi, yaitu dengan metode persentase penyelesaian. Yang pertama metode persentase penyelesaian, yang kedua metode kontrak selesai, yang ketiga metode dasar penyelesaian produksi. Ya, jadi yang sekarang kita pelajari yaitu yang pertama metode persentase penyelesaian. Nah, jadi pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian kontrak jangka panjang. Jadi, menggunakan metode persentase penyelesaian, yaitu biaya konstruksi ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai hari ini diakumulasi dalam sebuah akun persediaan atau konstruksi dalam proses, dan terminnya itu juga diakumulasi dalam akun kontra persediaan atau tagihan atas konstruksi dalam proses. Ya, nanti lebih pahamnya ada di contoh soal. Nah, yang kedua, metode kontrak selesai, yaitu pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat penjualan, yaitu pada saat kontrak diselesaikan. Nah, biaya konstruksi diakumulasi dalam akun persediaan atau konstruksi dalam proses, dan termin ini juga diakumulasi di persediaan atau tagihan atas konstruksi dalam proses. Kemudian yang ketiga, metode dasar penyelesaian produksi. Pendapatan diakui ketika produksi telah selesai, meskipun belum ada penjualan yang dilaksanakan. Contohnya, ini di produk pertanian atau logam mulia. Ya, jadi produk pertanian itu ketika dipanen, harga jualnya itu bisa dipastikan dengan tepat. Maka setiap unit bisa dipertukarkan dan tidak dibutuhkan biaya yang signifikan untuk mendistribusikan produk tersebut. Jadi yang kita pelajari itu yang metode persentase penyelesaian, dan ini adanya di perusahaan konstruksi. Karena perusahaan konstruksi itu mengakui pendapatannya itu secara bertahap. Ya, biasanya pakai termin, ada termin 1, termin 2 gitu, termin 3 ya. Nah, ini nanti bisa dibaca aja, kemudian jurnalnya.
nanti lebih paham kita ke contoh soal. Aduh. Nah, ini kita langsung contoh soal aja. Jadi ini contoh soalnya nanti keluar di UAS ya, di UAS atau di tugas ya. Jadi contoh soal pendapatan dengan metode persentase penyelesaian. Pada tanggal 1 Januari 2017, perusahaan PT Wijaya Karya, ini perusahaan konstruksi ya, kalau nggak salah tuh, Wijaya Karya, melakukan penandatanganan kontrak untuk membangun sebuah gedung pabrik. Biaya pembangunan gedung pabrik diestimasikan sebesar 2 juta dan membutuhkan waktu 3 tahun untuk penyelesaian. Harga kontrak sebesar 3 juta secara kredit. Nah, ini secara kredit ya. Kemudian ada informasi yang terkait dengan konstruksi, yaitu biaya sampai tanggal ini, kemudian estimasi biaya penyelesaian, kemudian termin sampai tanggal ini, lalu kas yang tertagih sampai tanggal ini. Nah, ini setiap tahunnya beda-beda, dan ini dikasih tahu ketika menyusun perjanjian kerjasama atau PKS. Ya, jadi ketika melakukan perjanjian kontrak itu nanti diberikan informasi ada biayanya, kemudian biaya penyelesaian, lalu termin sama kas yang ditagihkan. Nah, pertanyaannya yang pertama kita menghitung laba kotor yang harus diakui setiap tahun menggunakan metode persentase penyelesaian. Kemudian kita buat jurnalnya, lalu kita menyusun neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu hanya bagian aset lancar yang ada piutang usaha dan persediaan. Nah, sekarang kita bahas cara menghitung pengakuan laba kotor dengan metode persentase penyelesaian. Nah, yang pertama yaitu harga kontrak. Harga kontrak di soal itu 3 juta, ya. Karena di sini hanya satu informasinya 3 juta, maka setiap tahun sama. Ya, tapi kalau misalnya dikasih tahu beda-beda harga kontraknya ya berarti beda-beda. Ini harga kontraknya sama ya, setiap tahun sebesar 3 juta. Dan ini secara kredit ya. Nah, kemudian dikurangi estimasi biaya, yaitu ada biaya sampai tanggal ini. Ini dari soal ya, setiap tahun beda-beda. Tahun 2017 600.000, 2018 1.560.000, 2019 2.100.000. Kemudian ditambah estimasi biaya penyelesaian. Ini juga dari soal 2017 1.400.000, 2018 520, 2019 0. Nah, kemudian kita jumlahkan estimasi jumlah biaya. Nah, untuk tahun 2017 2 juta. Kemudian tahun 2018 2.080.000. Lalu kemudian 2019 2.100.000. Nah, selanjutnya kita mencari estimasi jumlah laba kotor, yaitu harga kontrak dikurangi estimasi jumlah biaya. Ya, 2017 3 juta dikurang 2 juta, hasilnya 1 juta. 2018 3 juta dikurangi 2.080.000, hasilnya 920. 2019 3 juta dikurangi 2.100.000, hasilnya 900. Nah, kemudian kita cari persentase penyelesaian. Rumusnya yaitu biaya sampai tanggal ini dibagi estimasi jumlah biaya dikali 100%. Ya. Nah, untuk tahun 2017 biaya sampai tanggal ini 600.000 dibagi estimasi jumlah biaya 2 juta. Jadi hasilnya 30%. Kemudian 2018 biaya sampai tanggal ini 1.560.000 dibagi estimasi jumlah biaya 2.080.000, hasilnya 75%. Kemudian 2019
yaitu 2.100.000 biayanya, kemudian dibagi estimasi jumlah biaya 2.100.000, jadi hasilnya 100%, ya. Nah, kemudian kita hitung jumlah pengakuan laba kotor, yaitu dari estimasi jumlah laba kotor. 1 juta dikali 30%, hasilnya 300.000. Kemudian untuk 2018, 920 dikali 75%, hasilnya 690. 2019, 900.000 dikali 100%, hasilnya 900.000. Nah, lalu dikurangi pengakuan laba kotor periode sebelumnya, yaitu untuk tahun 2017 tidak dikasih tahu di soal, ya, tidak ada informasi di soal, maka ditulis 0. Nah, untuk tahun 2018 itu lihatnya dari ini, ya, 2017, 300.000. Kemudian 2019 ini juga sama, lihatnya dari tahun 2018. Ya, ini saya udah kasih warnanya nih, ya. Nah, maka kita jumlahkan yaitu pengakuan laba kotor periode saat ini. Tahun 2017, 300.000 dikurangi 0, 300.000. 2018, 690 dikurangi 300, 390. Kemudian 2019, 900 dikurangi 690. Hasilnya 210. Ya. Jadi ini semuanya ada dari soal. Nah, selanjutnya kita buat jurnal. Yang pertama, mencatat pengeluaran biaya konstruksi. Nah, ini setiap tahun kita catatnya ya. Jurnalnya itu sama setiap tahun. Jadi, konstruksi dalam proses itu bertambah di debit. Jadi, kalau di perusahaan konstruksi itu disebut juga kalau di perusahaan retail itu kan persediaan di debit. Nah, kalau ini kalau perusahaan konstruksi dia berarti masuknya ke konstruksi dalam proses. Ini juga adanya di neraca, di debit, ya. Nah, kemudian ini dikredit utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena di sini harga kontraknya secara kredit, ya, secara kredit, berarti kreditnya utang usaha. Kalau secara tunai, berarti kreditnya kas, ya. Nah, tahun 2017, biaya konstruksinya yaitu ini, biaya sampai tanggal ini, 600.000, ya. Kemudian tahun 2018, nah 2018 itu selisihnya. Selisihnya itu 2018 dikurangi 2017, ya. Jadi biaya di tahun 2018 1.560.000 dikurangi 600. Ya, jadi hasilnya 960. Kemudian tahun 2019 yaitu 2.100.000 dikurangi 1.560, ya, jadi hasilnya 540. Tuh. Nah, selanjutnya mencatat penagihan konstruksi secara termin, ya. Nah, mencatat penagihan berarti piutang usaha bertambah di debit, kemudian penagihan atas konstruksi dalam proses di kredit. Nah, ini angkanya dari soal. Ini berdasarkan termin. Ya, berdasarkan termin. Tahun 2017 1.050.000. Ya, jadi ini secara termin. Kemudian 2018 ini selisihnya, yaitu termin 2 juta dikurangi 1.050.000. Ya, begitu juga tahun 2019, 3 juta dikurangi 2 juta. Ya, ini 3 juta dikurangi 2 juta, 1 juta. Ya. Jadi setiap tahun tuh jurnalnya sama, cuma beda perhitungannya, beda angka. Ya. Nah, selanjutnya mencatat hasil penagihan konstruksi. Ya.
Mencatat hasil penagihan berarti kas bertambah di debit, piutang usaha berkurang di kredit. Nah, ini dari soal. Dari ini, kas yang tertagih sampai tanggal ini. 2017 500.000. Kemudian 2018 selisihnya 800 dikurangi 500. Ya, hasilnya 300. Sama. Yang 2019 juga gitu. 1.200.000 dikurangi 800, 400.000. Jadi dari soal, ya. Nah, selanjutnya baru kita mencatat pengakuan pendapatan, beban, dan laba kotor. Nah, yang pertama, beban konstruksi itu bertambah di debit. Kemudian pendapatan dari kontrak jangka panjang itu bertambah di kredit. Nah, sisanya itu disebut laba kotor atau konstruksi dalam proses. Jadi seperti gain apa loss gitu. Kalau di debit berarti loss, kalau di kredit berarti gain. Ya, jadi kalau di debit berarti rugi, kalau di kredit berarti untung. Nah, ini dilihatnya dari ini, beban konstruksi dari jawaban nomor 1. Ya, beban konstruksi yaitu biaya sampai tanggal ini, 600.000. Kemudian pendapatan dari kontrak jangka panjang. Nah, ini harga kontrak. Harga kontrak 3 juta dikali persentase penyelesaian 30%. Harga kontrak 3 juta dikali persentase penyelesaian 30%. Ya, jadi hasilnya 900.000. Nah, maka sisanya di kredit yaitu 300.000. Di debit. Ya, sisanya di debit 300.000. Nah, begitu juga untuk tahun 2018. Beban konstruksinya ini dikurangi. Ya, tahun 2018 dikurangi tahun 2017. 1.560.000 dikurangi 600.000. Ya, jadi hasilnya 960. Nah, kemudian untuk pendapatan dari kontrak jangka panjang itu juga sama, 3 juta harga kontrak dikali persentase penyelesaian. Nah, ini selisihnya juga, ya, selisih. Selisihnya itu persentasenya itu 75% dikurangi 30%. Ya. Hasilnya 1.350.000. Maka sisanya di debit 390. Ya. Untuk tahun 2019 juga sama. Nah, yang terakhir ini mencatat penyelesaian kontrak. Jurnalnya penagihan atas konstruksi dalam proses di debit, kemudian kreditnya konstruksi dalam proses, yaitu sebesar harga kontrak 3 juta. Ya. Nah, selanjutnya kita menyusun laporan posisi keuangan, yaitu hanya bagian aset lancar. Nah, ini angkanya itu dari jurnal, ya. Yang pertama, aset lancar itu kan ada piutang usaha. Piutang usaha 2 juta. 2 juta itu dari ini. Biaya pembangunan gedung pabrik diestimasikan sebesar 2 juta. Ya. 2 juta dikurangi 500.000. 500 dari mana? Dari jurnal ini. Ya, piutang usaha berkurang di kredit 500.000 tahun 2017. Ya. Jadi 2 juta itu dari biaya pembangunan gedung pabrik yang diestimasikan dari soal dikurangi sama yang di jurnal. Kemudian persediaan. Persediaan itu di perusahaan konstruksi yaitu terdiri dari konstruksi dalam proses, yaitu 600.000. 600.000 itu dari ini, dari jurnal, ya. Konstruksi dalam proses 2017, 600.000. Ya. Ditambah ini, ditambah 300, ya. Yang jurnal yang J.
Nih ya, ditambah 300. Ini dari jurnal yang ini ya, konstruksi dalam proses 300.000. Nah, maka hasilnya 900.000. Dikurangi estimasi biaya pembangunan gedung 2 juta ya dari soal. Nah, maka setelah dijumlahkan ternyata minus 1.100.000. Nah, piutang usahanya lebih tinggi daripada biaya, maka hasilnya masih positif. Jumlah aset lancarnya 400.000. Ya. Nah, setiap tahun dihitung seperti ini. Gitu. Ada yang bingung nggak? Nanti UAS-nya sampai jurnal apa sampai laporan keuangan? UAS-nya mau sampai jurnal aja. Jurnalnya juga ada banyak nih, soalnya ada berapa ya jurnalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 jurnal. Mau sampai jurnal aja apa sampai neraca? Kalau neraca, kalau itu nggak boleh 1 tahun, harus dibuat 3 tahun tuh. Ya kan? Kak, gitu. Mau sampai jurnal apa neraca? UAS sama itu, sama tugasnya nanti, tugas akhir. Ikut Gimana? aja, Bu. Ikut aja. Nanti kebanyakan nggak kalau sampai neraca? Ya udah sampai jurnal aja, Bu. Oh, tentu kebanyakan itu. Ya, jadi apa namanya? Yang penting kalian tahu kalau kalian nanti bekerja di perusahaan konstruksi, ada nggak yang bekerja di perusahaan konstruksi? Yang bergerak di bidang konstruksi. Jadi kalau kalian kerja di bidang konstruksi gitu ya, itu pasti kalau terkait pengakuan pendapatan itu pasti pakai termin. Jadi dengan metode persentase penyelesaian atau secara bertahap gitu. Jadi beda dengan perusahaan retail ya. Kalau perusahaan retail dia mengakui pendapatan ketika barang sudah dijual. Nah, kalau ini enggak, ini secara termin. Jadi termin 1, termin 2, termin 3 gitu kan. Nah, biasanya juga kalau untuk pembangunan itu kan jangka waktunya panjang, nggak cuma 1 tahun. Ya, pasti lebih dari 1 tahun. Makanya di sini kenapa ada 3 tahun. Ya, karena di sini untuk melakukan pembangunan gedung atau pembangunan jalan misalnya jalan tol atau pabrik gitu kan, itu pasti butuh waktu lebih dari 1 tahun. Makanya di sini pasti ada termin gitu, dan nanti pasti cara cara membuat jurnalnya itu pasti pakai metode persentase penyelesaian gitu. Ya, nanti kalau misal ini kan baru satu materi ya, satu materi yang kita pelajari untuk UAS. Nah, kita belum lihat kan materi besok tuh banyak apa sedikit gitu. Mungkin kalau materi berikutnya masih banyak juga, ya paling ini sampai jurnal aja gitu. Ya, jadi kita lihat dulu materi ke depannya itu masih banyak apa enggak itunya ya pasti sih namanya akuntansi keuangan sih pasti banyak ya, pasti menyusun laporan keuangan gitu. Cuma yang terpenting kan di sini kita bisa membuat jurnalnya debit kredit gitu. Ya. Atau misalnya nih kalian nanti tes kerja nih, tes kerja di perusahaan konstruksi. Kemudian dikasih soal nih, dikasih soal seperti ini, disuruh buat jurnal.
Nah, itu kan bisa juga gitu, ya. Karena, apa namanya tuh, kebanyakan tuh, kalau tes kerja itu pasti disuruh menyusun, jurnal, gitu sih. Jadi kita lihat dulu materi berikutnya itu masih banyak apa enggak ya. Jadi kalau misalnya masih banyak, ya ini sampai jurnal aja. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak?